Video animasi 3 dimensi biografi dan sejarah singkat perjuangan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan NW di Lombok. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang nama kecilnya Muhammad Sagaf lahir pada hari Rabu 18 Rabiul Awal 1316 Hijriah bertepatan dengan 20 April 1908 Masehi. Dilahirkan di Kampung Bermi, Desa Pancor, Kecamatan Rarang Timur yang sekarang bernama Kecamatan Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nama Muhammad Zainuddin merupakan pengganti nama Muhammad Sagaf. Perubahan ini dilakukan setelah berhaji di usia 9 tahun. Nama ini diambil dari nama seorang ulama di Masjidil Haram, yaitu Syekh Muhammad Zainuddin Sarawak. Orang tuanya bernama Abdul Majid, populer dengan sebutan Guru Mukminah. Sedangkan ibunya bernama Inak Syam atau dikenal dengan nama Hajjah Halimatus Syadiah. Wafat di Makkah dan dimakamkan di Muala. Zainuddin remaja mendapatkan pendidikan formal di sekolah desa atau Volksholm sampai kelas 3. Sekolah desa ini mulai didirikan pemerintah Hindia Belanda sejak menerapkan politik etis memasuki abad 20. Masa ini juga ada sekolah lanjutan, yakni GIS atau The Government Island School. Kondisi ekonomi keluarga Abdul Majid yang cukup baik membuat Zainuddin termasuk beruntung bisa mengenyam pendidikan. Ada sejumlah versi mengenai silsilah keluarga Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pertama, berasal dari keturunan kerajaan Salaparang, kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Pulau Lombok. Bahkan disebutkan sebagai keturunan kerajaan Salaparang yang ke-17. Kedua, keluarga Abdul Majid sebagai keturunan campur Bugis, Makassar dengan Sasak saat kerajaan Goa Makassar menguasai Lombok. Ketiga, keluarga Tuan Guru Haji Abdul Majid berasal dari keturunan Lebe dari kerajaan Selaparang. Lebe merupakan tokoh kunci kerajaan yang bertugas dalam bidang agama dan menangani hal yang terkait dengan agama. Untuk silsilah ke bawah dari Tuan Guru Haji Abdul Majid bisa diperoleh secara rinci. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, yaitu Siti Sarbini, Siti Cilah, Hajah Saudah, Haji Ahmad Sabur, dan Hajah Masyitah. Di samping itu, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mempunyai beberapa orang saudara sebapak, diantaranya Muhammad Faisal, Ahmad Rifai, Muhammad Badil yang dibuang pemerintah Belanda dan hilang entah kemana, Maksum dan Maksud. Sejak awal tahun 1990 Masehi, kesehatan Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid berangsur-angsur menurun. Para dokter yang merawatnya menyarankan untuk istirahat total. Namun semangat perjuangan yang tidak kenal lelah tetap melaksanakan aktivitas dakwah. Tiada hari tanpa dakwah, itulah prinsip yang selama ini dijalankan. Tahun 1996 Masehi, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid harus menerima kenyataan. Fisik beliau sangat lemah dan terpaksa harus duduk di kursi roda dan banyak berbaring. Selama 1 tahun lebih, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sakit. Pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1418 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1997 Masehi, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid wafat di kediamannya di Kompleks Mushola Al-Abror yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Darun Nahlatain, Pancor, Lombok Timur. Tempat pemakaman juga di Kompleks halaman Mushola Al-Abror. Tidak ada kata istirahat atau jeda bagi Muhammad Zainuddin muda. Saat pulang ke Lombok tahun 1934 langsung mendirikan pesantren Al-Mujahidin dengan memanfaatkan bangunan musola kecil di dekat kediamannya di Bermi, Pancor, Lombok Timur. Penamaan pesantren Al-Mujahidin yang berarti para pejuang ini bukan tidak disengaja, tetapi sebagai bentuk manifestasi Muhammad Zainuddin sebagai intelektual muda terdidik melihat kondisi bangsanya. Muhammad Zainuddin muda cepat mendapatkan pengaruh di masyarakat, sehingga dengan kemampuan
pengakuan dan moralitas yang ditunjukkan, masyarakat Pancor meminta dan mempercayainya sebagai imam dan khatib sholat Jumat di Masjid Jami Pancor. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga terus mengembangkan pendidikan di pesantren Al-Mujahidin. Awalnya, pesantren Al-Mujahidin sebagai tempat pembelajaran agama secara langsung bagi kaum muda. Pencapaian pesantren Al-Mujahidin hanyalah fase awal dari visi Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dalam waktu 2 tahun, Tuan Guru Bajang sudah menempatkan pesantren Al-Mujahidin sebagai epicentrum aktivitas di Lombok. Tahun 1936 Masehi, Muhammad Zainuddin Muda mengajukan izin pembukaan madrasah kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda di Lombok. Madrasah yang didirikan dinamakan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau disingkat NWDI. Secara etimologis, Nahdlah berarti perjuangan, kebangkitan dan pergerakan. Watan berarti tanah air, bangsa atau negara. Sedangkan Diniyah Islamiyah berarti agama Islam. Nama Nahdlatul Watan menunjukkan bahwa Zainuddin Muda sudah menemukan bentuk yang lebih matang, meletakkan perjuangan ke dalam konteks kebangkitan nasional negara dan bangsa. Di sisi lain, sebelum madrasah ini berdiri, sempat muncul sakwa-sangka negatif dari sebagian kalangan masyarakat. Mereka berasumsi bahwa madrasah NWDI kepanjangan tangan dari sistem pembelajaran ala barat dan akan menyebabkan ajaran Wahabi dan Mu'tazilah. Provokasi dan fitnah dilakukan dengan menghasut para pemilik tanah wakaf dan para wali santri. Hasutan ini membuahkan hasil. Berikut kutipan dialog antara Zainuddin Muda dengan Kerama Desa Pancor saat itu. Kami persilakan kepada Tuan Guru untuk memilih, apakah tetap Tuan Guru mendirikan madrasah atau apakah tetap menjadi imam dan khatib di Masjid Jami Pancor. Jika Tuan Guru bersikeras ingin mendirikan madrasah, maka Tuan Guru dilarang menjadi imam dan khatib. Saudara, saya tetap memilih untuk mendirikan madrasah, sebab tugas itu adalah fardhu ain. Karena setiap orang yang berilmu merupakan kewajibannya untuk mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Sedangkan menjadi imam dan khatib di masjid itu adalah fardu kifayah, artinya siapapun bisa untuk menjadi imam dan khatib. Nah, sudah jelas sekali hal ini, dan saya akan memilih yang fardu ain. Singkat cerita, pada saat itu ada seorang tokoh masyarakat bernama Haji Syazali menawarkan tanahnya untuk menjadi tempat pendirian madrasah. Kemudian keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat bermusyawarah dan membentuk susunan panitia untuk pembangunan fisik bangunan madrasah. Madrasah pada awalnya terdiri dari 10 lokal kelas, yakni terdiri dari 2 lokal untuk Bustan Al-Atfal, 7 lokal untuk ruang belajar, dan 1 lokal untuk ruang guru atau kantor. Bangunannya sangat sederhana, berdinding bedek atau anyaman bambu, dengan tiang bambu dan beratap genteng. 1 tahun berikutnya, yakni tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah atau 22 Agustus 1937 Masehi, Madrasah NWDI resmi beroperasi. Madrasah ini terus mengalami kemajuan, sehingga pendirinya menjadikan hari peresmiannya pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah atau 22 Agustus 1937 Masehi sebagai momentum kemenangan moral perjuangan. Hari peresmian madrasah ini diperingati sebagai hari ulang tahun berdirinya Madrasah NWDI yang kemudian populer disebut dengan Hultah NWDI. Organisasi Nahdlatul Watan yang selanjutnya disingkat NW merupakan organisasi sosial kemasyarakatan dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah. Sedangkan lambang atau logo organisasi Nahdlatul Watan adalah bulan bintang bersinar 5 dengan warna gambar putih dan warna latar belakang hijau. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid langsung sebagai pencipta logo ini. Lambang ini memiliki makna sebagai dari